mempersembahkan hasil observasi kelompok kami mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan juga potensi Kecamatan Pondrek, Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam video dokumenter observasi lapangan yang disusun oleh mahasiswa program studi ekonomi syariah. Dalam video ini, kami akan mengajak Anda menelusuri secara langsung kondisi Kecamatan Pondrek, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Observasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperlihatkan keindahan wilayah Pondrek, tetapi juga mengkaji bagaimana kehidupan masyarakat, kondisi perekonomian, perkembangan usaha mikro, pelayanan publik, serta berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah ini. Seluruh dokumentasi yang disampaikan merupakan hasil observasi lapangan yang dipadukan dengan data yang didukung dari sumber resmi, sehingga pembahasan dalam video ini diharapkan memberikan gambaran yang objektif. Mari kita menuju perjalanan ke Kecamatan Pondrek. Perjalanan menuju Kecamatan Pondrek memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan ketika berada di kawasan perkotaan. Semakin jauh meninggalkan pusat kota Watampone, suasana perlahan berubah. Hamparan sawah terbentang luas, perkebunan masyarakat mulai mendominasi pemandangan, udara lebih sejuk, sementara perbukitan hijau menjadi latar yang menyambut setiap pengunjung yang datang. Pemandangan tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Pondrek masih memiliki karakter pedesaan yang kuat dengan sumber daya alam yang cukup melimpah. Kecamatan Pondrek dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian. Sebagian masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada hasil sawah, perkebunan, serta berbagai usaha yang berkaitan dengan sektor pertanian. Tidak sedikit masyarakat yang juga menjalankan usaha kecil sebagai sumber pendapatan tambahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Pondrek. Saat memasuki beberapa wilayah di Kecamatan Pondrek, kami menemukan bahwa kondisi jalan belum seluruhnya berada dalam keadaan baik. Pada beberapa titik, permukaan jalan masih mengalami kerusakan. Terdapat tanjakan yang cukup curam, tikungan tajam, serta ruas jalan yang memerlukan kehati-hatian bagi setiap pengendara. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Walaupun demikian, aktivitas masyarakat tetap berlangsung seperti biasa. Hal tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat Pondrek dalam beradaptasi dengan kondisi wilayah tempat mereka tinggal. Di tengah kondisi geografis yang masih menghadapi tantangan, perkembangan pelayanan kepada masyarakat mulai terlihat. Salah satu yang kami temukan adalah keberadaan gerai Beriling yang telah melayani masyarakat Kecamatan Pondrek. Keberadaan layanan ini memberikan manfaat yang cukup besar. Masyarakat kini tidak harus selalu menempuh perjalanan ke kota Watampone hanya untuk melakukan transaksi perbankan. Berbagai layanan seperti tarik tunai, transfer uang, pembayaran tagihan, hingga transaksi keuangan lainnya sudah dapat dilakukan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Keberadaan Beriling juga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha kecil dalam mengelola transaksi usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa layanan keuangan mulai menjangkau wilayah pedesaan dan menjadi salah satu faktor pendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain fasilitas keuangan, Kecamatan Pondrek juga terdapat fasilitas kesehatan. Salah satunya fasilitas yang memiliki peran penting yaitu Puskesmas. Puskesmas menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pelayanan ibu dan anak, imunisasi, hingga pelayanan persalinan dan rawat inap sesuai kapasitas pelayanan yang tersedia. Keberadaan fasilitas ini menjadi salah satu indikator bahwa pelayanan dasar telah hadir di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Pondrek. Walaupun akses jalan menuju Kecamatan Pondrek beberapa wilayah masih memerlukan perhatian, masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus selalu menuju ke rumah sakit yang berada di kota Kabupaten Bone.
Hal ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada di Kecamatan Ponre. Selain pelayanan kesehatan, sektor pendidikan juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Di Kecamatan Ponre telah tersedia sekolah dasar hingga sekolah menengah yang melayani kebutuhan pendidikan masyarakat. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kami juga menemukan berbagai fasilitas pelayanan publik lainnya seperti kantor urusan agama atau KUA, kepolisian sektor Ponre, Koramil, serta kantor pemerintahan kecamatan. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi, memperoleh pelayanan pemerintahan, maupun menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Walaupun kondisi jalan menuju beberapa lokasi masih menjadi tantangan, semangat masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan publik tetap terlihat dari aktivitas yang berlangsung setiap hari. Dari hasil pengamatan pada tahap awal perjalanan ini, kami melihat bahwa Kecamatan Ponre menyimpan dua gambaran yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi masih terdapat tantangan berupa kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya optimal. Namun di sisi lain, berbagai fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan keuangan telah tersedia dan terus berkembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Kecamatan Ponre berlangsung secara bertahap. Potensi yang dimiliki daerah ini akan semakin berkembang apabila didukung oleh peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sektor ekonomi lokal. Perjalanan observasi kami masih berlanjut. Pada bagian berikutnya kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat bagaimana masyarakat Ponre menjalankan aktivitas ekonominya setiap hari, mulai dari usaha mikro, perdagangan, hingga berbagai usaha lokal yang menjadi penopang perekonomian daerah. Mari kita lanjutkan perjalanan ini pada bagian kedua. Perjalanan kami berlanjut menuju pusat aktivitas ekonomi masyarakat Kecamatan Ponre. Berbeda dengan suasana di kawasan perkotaan, aktivitas ekonomi di Ponre masih didominasi oleh usaha mikro dan usaha keluarga. Di sepanjang jalan terlihat warung kelontong, kios kecil, penjual makanan hingga pedagang kebutuhan sehari-hari yang melayani masyarakat sekitar. Walaupun usaha yang dijalankan masih berskala kecil, tapi keberadaannya memiliki peranan yang sangat penting. Usaha-usaha inilah yang menjadi penggerak utama roda perekonomian pada masyarakat Ponre. Selain menjual kebutuhan pokok, beberapa masyarakat juga membuka usaha makanan dan minuman. Usaha seperti ini menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Keberadaan UMKM menjadi bukti bahwa masyarakat Ponre memiliki semangat berwirausaha. Meskipun masih sederhana, usaha-usaha tersebut mampu bertahan dan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi desa. Tidak hanya bergerak di sektor perdagangan, masyarakat Ponre juga mengembangkan berbagai usaha desa. Dalam observasi ini kami menemukan bengkel kendaraan yang melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, terdapat ribuan foto yang menyediakan jasa fotografi dan dokumentasi. Di bidang busana terdapat juga penjahit melayani pembuatan pakaian, termasuk busana pengantin. Kami juga menemukan toko bahan bangunan yang membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pembangunan rumah maupun fasilitas lainnya. Keberadaan usaha-usaha tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Ponre mulai berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Sebagai wilayah yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, keberadaan penyedia sarana pertanian menjadi sangat penting. Salah satunya adalah Bude Arisa Tani yang menyediakan pupuk dan berbagai kebutuhan pertanian. Keberadaan usaha seperti ini akan mempermudah petani untuk memperoleh sarana produksi tanpa harus pergi ke pusat kota. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap kelancaran aktivitas pertanian yang menjadi sektor utama perekonomian Kecamatan Ponre. Selain mengamati aktivitas perdagangan,
kami juga memperoleh informasi dari masyarakat mengenai ketersediaan bahan bakar. Secara umum, masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh BBM, namun harga BBM yang dijual di tingkat pengeceran berkisar antara 13 hingga 14.000 rupiah per liter. Kondisi ini menyebabkan biaya transportasi menjadi lebih tinggi dibandingkan apabila membeli langsung di SPBU. Bagi petani, pedagang maupun pelaku usaha, biaya transportasi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi biaya operasional sehari-hari. Di tengah berbagai tantangan tersebut, kami juga melihat adanya upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang telah berdiri dan sedang menunggu operasional. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Apabila telah beroperasi, koperasi dapat membantu penyediaan kebutuhan pokok, mendukung pemasaran hasil pertanian, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi. Nah, setelah kami mengamati aktivitas ekonomi masyarakat, perjalanan kami berlanjut menuju salah satu wisata yang terkenal di Kecamatan Pondrek, yaitu wisata Puncak Limajari. Destinasi ini berada di Desa Pacimpa dan mulai dikenal di masyarakat sejak dikembangkan sebagai wisata alam dengan panorama perbukitan serta spot foto yang berbentuk 5 jari yang menjadi ciri khasnya. Sepanjang perjalanan menuju lokasi wisata, hamparan pepohonan hijau, udara yang sejuk, serta bentangan alam yang masih sangat alami memberikan kesan bahwa Kecamatan Pondrek memiliki kekayaan alam yang patut dijaga. Namun perjalanan menuju kawasan wisata ini tidak selalu mudah. Beberapa ruas jalan masih didominasi tanjakan yang cukup curam dan tikungan yang memerlukan kehati-hatian. Bagi masyarakat setempat, kondisi tersebut sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Akan tetapi bagi wisatawan dari luar daerah, akses seperti ini dapat menjadi salah satu pertimbangan sebelum berkunjung. Pariwisata bukan hanya berbicara tentang keindahan alam. Lebih dari itu, sektor wisata memiliki hubungan yang erat dengan perekonomian masyarakat. Semakin banyak wisata yang datang, semakin besar pula peluang berkembangnya usaha makanan, minuman, penyewaan perlengkapan jasa, transportasi, hingga penjualan produk lokal. Dengan kata lain, wisata dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru apabila dikelola secara baik dan melibatkan masyarakat sekitar. Dari seluruh lokasi yang telah kami kunjungi, kami melihat bahwa Kecamatan Pondrek memiliki banyak potensi yang mungkin belum dikenal secara luas. Wilayah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, masyarakatnya memiliki semangat bekerja yang tinggi. Pelayanan dasar mulai berkembang, usaha mikro terus bertahan. Semua potensi tersebut menjadi modal yang sangat berharga dalam mendorong pembangunan daerah. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. Setelah melakukan observasi di berbagai lokasi, kami memperoleh gambaran bahwa Kecamatan Pondrek merupakan wilayah yang memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang. Potensi tersebut terlihat dari sektor pertanian yang masih menjadi sumber penghasilan utama masyarakat, berkembangnya usaha mikro dan usaha jasa, tersedianya pelayanan publik, serta semangat masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Potensi-potensi tersebut menjadi modal utama untuk mendukung pembangunan Kecamatan Pondrek pada masa yang akan datang. Namun, setiap potensi tentu memiliki tantangan yang perlu diselesaikan secara bersama. Di balik berbagai potensi tersebut, kami juga menemukan beberapa tantangan. Salah satu yang paling terlihat adalah kondisi infrastruktur jalan. Beberapa ruas jalan masih memerlukan perhatian agar mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah.
jalan yang baik tidak hanya mempermudah perjalanan masyarakat, tetapi juga mempercepat distribusi hasil pertanian, memperlancar aktivitas perdagangan, meningkatkan akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, serta mendukung perkembangan sektor pariwisata. Karena itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu kebutuhan penting bagi Kecamatan Pontre. Kami juga melihat adanya upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan koperasi desa Merah Putih yang telah berdiri dan menunggu operasional. Keberadaan koperasi diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkuat kegiatan ekonomi, meningkatkan pemasaran hasil pertanian, mendukung UMKM, serta memperluas akses terhadap kebutuhan pokok. Program ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan. Selain sektor pertanian dan juga perdagangan, Kecamatan Pontre juga memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan. Puncak Lima Jari menjadi salah satu bukti bahwa daerah ini memiliki panorama alam yang indah. Walaupun saat observasi, aktivitas wisata tidak lagi seramai sebelumnya, karena potensi tersebut masih dapat dikembangkan melalui perbaikan akses jalan, penambahan fasilitas pendukung, promosi wisata, serta keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata. Apabila dikelola secara berkelanjutan, sektor wisata dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan seluruh hasil observasi, kami menyimpulkan bahwa Kecamatan Pontre memiliki 4 kekuatan utama. Pertama, sumber daya alam yang masih sangat potensial, khususnya pada sektor pertanian. Kedua, masyarakat yang aktif dan produktif dalam menjalankan berbagai usaha. Ketiga, ketersediaan fasilitas pelayanan dasar seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, serta layanan keuangan. Keempat, adanya peluang pengembangan sektor wisata dan koperasi desa sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Kelima, aspek tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah di masa mendatang. Selain memiliki kekuatan, Kecamatan Pontre juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Peningkatan kualitas jalan, pengembangan UMKM, optimalisasi koperasi, peningkatan promosi wisata, serta perluasan akses pemasaran produk lokal menjadi beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, berbagai pihak lainnya, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang pembangunan yang berkelanjutan. Observasi ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami sebagai mahasiswa. Kami belajar bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya bangunan atau fasilitas yang tersedia. Pembangunan juga dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi daerahnya, menjaga semangat bekerja, serta pembangunan kehidupan yang lebih baik secara bertahap. Melalui kegiatan observasi ini, kami tidak hanya memperoleh data, tetapi juga memahami secara langsung kondisi nyata kehidupan masyarakat di Kecamatan Pontre. Demikian dokumenter observasi kami mengenai kondisi sosial ekonomi serta potensi pembangunan di Kecamatan Pontre, Kabupaten Bone. Kami berharap dokumenter ini dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat Pontre sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Kami juga berharap potensi yang dimiliki di Kecamatan Pontre dapat terus berkembang melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, melalui usaha dan generasi muda sehingga mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Demikian video hasil observasi dari kelompok kami tentang kondisi sosial, ekonomi, dan potensi Kecamatan Pontre, Kabupaten Bone. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay! Izin.